Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa menjumpai Anda di program Dialog. Nah, pemirsa, saat ini tengah gencar Dinas Perikanan mensosialisasikan terkait illegal fishing dan penjualan anakan ikan. Nah, pemirsa, di studio saya sudah bersama dua narasumber untuk membahas lebih dalam masalah ini, yaitu Bapak Muhammad Mugeni selaku Kadis Perikanan Tabalong dan Pak Syuriansyah selaku Ketua Kelompok Perikanan Tangkap Sejahtera Sungai Rukam 2. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kondisi kita sekarang sangat baik dan kita melihat ke lapangan juga cuaca cukup bagus. Alhamdulillah. Pak Syuriansyah juga baik ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sudah. Terima kasih sekali sudah bisa datang, sudah bisa hadir di acara Dialog episode kali ini. Nah, Pak, ini langsung saja ke Pak Mugeni dulu ya, Pak ya. Untuk saat ini, Pak, seperti apa potensi ikan tangkapan air tawar di Tabalong? Baik, kalau kita melihat keadaan potensi perikanan air tawar di Tabalong itu sangat luas. Yang terutama adalah panjang sungai Tabalong kita itu 75 km. Cukup panjang itu berarti 75. Kemudian juga ada perairan Lebak. Ini sepanjang sungai Tabalong begitu ya, Pak ya? Sepanjang sungai Tabalong itu berpotensi untuk menghasilkan ikan. Nah, kemudian juga perairan lain adalah perairan Lebak dan dataran rendah. Nah, dataran rendah dan Lebak ini potensinya adalah seluas 575 hektar di dalam wilayah Kabupaten Tabalong. Kalau untuk produksinya di tahun 2019 lalu itu berapa dan berapa targetnya hingga kini, Pak? Produksi perikanan tangkap di perairan umum di Kabupaten Tabalong di tahun 2019 itu sebanyak 1.800 ton. 1.800 ton. 1.800 ton untuk tahun 2019 ya. Nah, untuk tahun 2020 kita berharap dengan pembinaan yang lebih intensif terhadap masyarakat ada peningkatan sekitar 75 ton. Mudah-mudahan itu bisa kita capai. Oke. Kalau umumnya itu jenis ikan apa, Pak? Jenis ikan yang sering didapat oleh masyarakat adalah yang pertama adalah ikan gabus haruan, kemudian ikan pepuyuh, kemudian ikan toman, sepat siam, dan sepat rawa. Itu yang sering didapat sering ditemukan ya, Pak ya? Yang sering ditemukan, yang ditangkap oleh para nelayan kita. Oke. Kalau untuk targetnya di tahun ini berapa, Pak? Target di tahun ini sebagaimana yang kita katakan tahun 2020 itu sebanyak 1.875 ton. Artinya ada peningkatan 75 ton. Nah, kalau di perairan tangkap peningkatan 75 ton itu cukup besar. Oke. Kalau untuk wilayah paling banyak di mana itu, Pak? Daerah penangkapan yang paling banyak kita lihat dari topografi lahan wilayah Tabalong itu adalah daerah wilayah Tabalong Selatan, yang mana potensinya dari Kecamatan Muara Harus, kemudian Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugaan, dan Kecamatan Benua Lawas. Itu yang banyak potensi perairan umum. Kalau untuk illegal fishing ini seperti apa, Pak, yang umum ditemukan di Tabalong? Selama ini yang kita temukan illegal fishing adalah berupa penyetruman ikan. Nah, kemudian yang kedua adalah pemakaian obat atau toba. Kemudian yang ketiga yang kita temui itu adalah alat tangkapnya. Ukuran size jaring alat tangkapnya itu yang tidak sesuai. Artinya mereka menggunakan ukurannya di bawah 1 inci. Nah, ini artinya apa? Ketika di bawah 1 inci, anakan ikan yang kecil itu masih tertangkap. Nah, ini yang kita harapkan, padahal anakan ikan itu tidak boleh ditangkap. Kalau yang terjadi di tahun 2019 itu gimana, Pak, untuk illegal fishing? Pada tahun 2019, illegal fishing terutama penyetruman yang
kita temukan itu adalah yang kita temukan bersama Polsek Pugaan tuh cuma 1 kali. Tetapi dalam tindakannya kita tidak melakukan tindakan apa-apa penangkapan, tetapi kita melakukan pembinaan kepada mereka untuk kita berikan semacam pengetahuan wawasan kepada mereka bahwa tindakan penyetruman ikan itu akan merusak semua sumber daya perairan khususnya ikan. Oke. Tapi itu kan tadi ada ditemukan 1 kasus ya Pak ya? Iya. Itu tanggapan dari masyarakat sendiri bagaimana Pak setelah dikasih ya istilahnya teguran ya Pak ya? Iya. Teguran, tanggapan dari masyarakatnya seperti apa Pak yang ditemui? Alhamdulillah dari tanggapan dari masyarakat setelah kita lakukan pembinaan itu mereka sadar tidak akan melakukan itu dan mereka juga akan menyerahkan alat setrum itu kepada pemerintah. Dan ini dilakukan oleh masyarakat, ada 10 alat setrum yang diserahkan oleh masyarakat. Itu di tahun 2019. Ya? Di wilayah mana Pak? Kemarin yang masyarakat menyerahkan itu adalah masyarakat Desa Madang, Kecamatan Muara Harus. Masyarakat Madang ya Pak ya? Iya. Kenapa jadi di sana Pak? Karena dari pengamatan aparat hukum, terutama Polsek, mereka dari pantauan sehari-hari ada melihat adanya masyarakat di sana melakukan itu. Walaupun sebenarnya ketika mengadakan razia mereka tidak ditemukan. Gitu. Nah, dengan pendekatan khusus oleh aparat hukum Polsek bersama Dinas Perikanan supaya tidak melakukan penangkapan dengan alat setrum itu, dan nanti pihak pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Perikanan juga akan memberikan alat tangkap yang memang ramah lingkungan, yaitu berupa perahu bermotor dan alat rengge yang ukuran mata jaringnya yang sesuai yang yang ditentukan. Oke Pak, kita akan lanjutkan, tapi pemirsa tetap di dialog sebentar lagi. Kembali lagi di dialog pemirsa. Nah, Pak, kalau tadi kita sudah membahas masalah pemberian ramah lingkungan ya Pak ya untuk nelayan. Nah, kalau dari dampaknya sendiri Pak, dari illegal fishing ini apa Pak yang ditimbulkan? Baik, kalau kita melihat fakta di lapangan, bila masyarakat melakukan penangkapan secara illegal fishing, yang pertama adalah mengurangi jumlah anakan ikan itu sendiri. Artinya belum sudah waktunya untuk dikonsumsi mereka sudah ditangkap. Yang kedua mengurangi itu dari segi produksinya. Iya, dari produksinya. Kedua adalah mengurangi jumlah beratnya juga. Berat ikan itu. Jadi bisa berkurang ya? Ya, masih berkurang. Yang mestinya harus mereka berat rata-rata 100 gram atau 1 on per ekor, ini ketika 5 gram sudah ditangkap. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Kemudian juga yang kedua, mereka merusak kelestarian dari sumber daya ikan itu sendiri. Karena dengan alat setrum itu bukan saja anakan ikan yang rusak, tetapi indukan maupun gonat telur yang ada di dalam tubuh ikan itu juga rusak. Nah, ini yang sangat kita sayangkan pada pelaku illegal fishing ini. Oke. Kalau dari sanksinya apa ini Pak? Kalau dari undang-undang maupun Perda Provinsi dan Perda Bupati Tabalong, sanksinya itu adalah denda dengan sebesar-besarnya 1,2 M. 1,2 M. Iya. Oke. Ada kurungan juga ya Pak ya? Kalau mereka tidak bisa membayar denda itu ya tentu kita kurung.
mereka. Oke. Oke Pak, ke Pak Syuriansyah ya Pak ya, kalau untuk dari penangkapan ikan yang Bapak temui itu bagaimana nih Pak? Yang dilakukan seperti apa kelompok penangkapan ikan ini? Ya baik. Yang ada di tempat kami itu yang sering ditemui itu menggunakan alat yang ramah lingkungan seperti luka, rengge, apa tuh rawai tunggal, ujar orang kampung apa banjur, sama apa tuh tampirai ya juga, apalagi bandung atau hancau itu Bu. Itu alat tradisional ya Pak ya. Biasanya itu mencarinya di mana itu Pak? Mencari ikannya di mana? Oh iya. Mencari ikannya itu bisa di lahan rawa, bisa juga di sungai. Ikannya jenis apa aja Pak? Jenis ikannya ya sama lah seperti yang disebutkan Bapak tadi. Ikan gabus atau haruan, sepat, pupuyu, tauman, apa yang halus-halus tuh yang mirip ikan mas itu apa? Puyau. Iya. Nah Pak, ini kalau ini kan sedang marak terjadi illegal fishing, apakah dengan adanya illegal fishing ini berdampak pada penangkapan yang biasa Bapak lakukan? Untuk dampak yang sering kami lakukan Yang di dirasakan masyarakat, begitu? ya alhamdulillah lah. Yang dahulunya kan anakan ikan yang sering didapat itu sekarang berkembang biak menjadi banyak, itu kada sama lawan yang dahulu. Lagi dahulunya itu kan sering didapati, sering dijual, jadi anakan ikan yang masih tumbuh kembang itu menjadi punah, hampir habis gitu lah. Tadi kita sudah membahas masalah cara mengurangi dan mencegahnya ya Pak ya. Dan kalau untuk Pak Mugeni lagi nih Pak, apa yang dilakukan Dinas Perikanan untuk menekan angka illegal fishing ini Pak? Selama ini untuk melakukan pencegahan terhadap masyarakat dalam rangka kegiatan penangkapan ikan secara illegal fishing, yang pertama adalah kita membentuk kelompok masyarakat pengawas. Nah, kita ikutkan peran dari masyarakat berkelompok untuk mengawasi warganya terhadap areal perairannya dari orang-orang yang melakukan penangkapan illegal fishing itu sendiri. Berarti ini sudah ada komunitasnya begitu ya Pak ya untuk menangkal ini ya? Iya, sekarang sudah ada kelompok pengawas masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan? Iya, benar. Nah, kemudian yang kedua kita melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis. Artinya kita penyuluhan datang ke kelompok bahwa ayo kita tidak melakukan penangkapan illegal fishing, terutama terhadap anakan ikan dan kegiatan penyetruman ikan. Kemudian yang ketiga adalah kita bekerja sama dengan Satpol PP, kemudian bekerja sama dengan Polsek di setiap kecamatan, termasuk juga dengan Danramil di setiap kecamatan. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan penjualan anakan ikan. Karena kalau tidak ada gayung bersambut dari penangkapan ikan dan penjual itu tidak ada kerjasama, tentunya tidak akan terjadi perlakuan penangkapan anakan ikan itu yang secara besar-besaran. Pengawasan yang seperti apa itu Pak yang biasa dilakukan Dinas Perikanan? Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan bersama Satpol PP, Polsek, dan Ramil adalah mengunjungi pasar-pasar yang dicurigai atau itu ya, Pak, atau ada laporan dari masyarakat bahwa di pasar A itu ada penjualan anakan ikan. Nah, baru kita
kita lakukan penyidakan ke tempat pasar tersebut. Itu yang kita lakukan. Oke. Kalau untuk di tahun 2019 tadi Pak, Dinas Perikanan ada memberikan bantuan alat tangkap. Nah, itu seperti apa Pak? Nah, untuk mengurangi kegiatan masyarakat dalam kegiatan illegal fishing, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Perikanan telah melakukan bantuan terhadap masyarakat petani nelayan tangkap, yaitu berupa perahu bermotor, itu sebanyak 69 buah. Ini terbagi rata di seluruh kecamatan ya Pak ya, 69 buah? Ya, 69 buah ini terbagi di kecamatan yang mempunyai potensi perairan umumnya, yaitu Kecamatan Muara Harus, satu kelompok, kemudian Kecamatan Bugaan, itu ada 4 kelompok, yaitu Desa Sungai Rukam 2 dan Desa Tambunti. Nah, kemudian Kecamatan Banulawas itu ada 2 kelompok, yaitu Desa Bangkiling Raya dan Hapalak. Nah, itu ada 7 desa semuanya yang mendapatkan bantuan perahu bermotor plus alat tangkap yang ramah lingkungan. Kalau untuk alat tangkapnya seperti apa Pak bentuknya Pak? Alat tangkap yang diberikan adalah berupa rengge. Nah, itu yang kita berikan melalui Dinas Perikanan. Oke. Nah Pak, ini kan ada tadi perahu bermotor ya Pak ya. Selain itu digunakan untuk menangkap ikan, apa itu juga bisa digunakan untuk berwisata juga ya Pak ya, bagi para nelayan atau warga sekitar begitu Pak? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kami dari Dinas Perikanan tidak mengira bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan perahu bermotor itu punya inovasi. Akhirnya memanfaatkan alat itu dengan objek kegiatan wisata Bejukungan dan wisata Bekelotokan, termasuk oleh Pak Suryansah ini. Dan alhamdulillah kami melihat kegiatan itu positif. Artinya apa? Mereka dengan kegiatan wisata Bekelotokan, Bejukungan, pada saat air dalam, di mana di sana ada anakan iwak, anakan ikan yang banyak, mereka tidak lagi ingat untuk menangkap anakan ikan. Mereka ingat usaha mencari rezekinya dengan memanfaatkan perahu bermotor itu dengan kegiatan wisata Bekelotokan dan Bejukungan. Dan alhamdulillah kami lihat dari wawancara ketua kelompok itu penghasilannya lumayan. Nanti kita tanyakan sama Pak Suryansah ini. Pak, itu seperti apa Pak yang dilakukan Pak? Untuk yang perahu bermotor itu rencananya itu kami kan untuk mencukupi keperluan kelompok, yaitu untuk biaya operasional begitu ya Pak? Iya, untuk biaya operasional dan sekaligus menambah alat tangkap yang ramah lingkungan bagi anggota kelompok yang gabung di dalam kelompok perikanan. Untuk penghasilan wisata perahu bermotor itu berkisar antara 500.000 sampai 1 juta rupiah sehari. Itu per sebulan sehari ya Pak ya? Sehari. Dalam sehari mencapai 500.000 sampai 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Itu rata-rata seharinya seperti itu apa berubah-berubah gitu Pak? Berubah-berubah. Tapi yang paling fantastis yang itu tadi ya Pak Iya, ya? 500 antara, sampai 1 iya. juta satu hari ya Pak ya? Oke. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda, tetap di Dialog. Ya pemirsa, kembali lagi di program Dialog. Kali ini kita akan beralih ke topik penjual belikan anakan ikan. Pak Mugeni, kalau anakan ikan yang saat ini umumnya apa saja yang dijual belikan masyarakat saat ini Pak?
masyarakat yang menjual anakan ikan yang kita temukan di pasar itu adalah anakan seluang, kemudian anakan sepat biasa gitu, kemudian anakan pepuyuh dan anakan gabus haruan. Itu Nah, yang umum ya Pak ya? Iya, dari berbagai macam anakan itu sebenarnya ada beberapa jenis anakan ikan yang boleh ditangkap gitu, dan dijual. Yang pertama adalah anakan ikan seluang, silahkan tangkap itu. Kemudian juga anakan sapat biasa. Sapat biasa. Tapi ketika itu anakan sapat siam, anakan pepuyuh, anakan gabus haruan, nah itu yang perlu kita lindungi. Kenapa jadi kita lindungi? Karena pertumbuhan dia itu masih bisa menghasilkan nilai tambah, keuntungan maksudnya itu. Artinya ketika masyarakat berjual anakan ikan itu satu takaran sabun wing itu cuma 10.000, dengan jumlah anakan bisa sampai 500 sampai 750 ekor, kan sayangnya itu dijual. Alangkah bagusnya kalau dibesarkan. Nah, dibesarkan pun di alam gitu. Nah, kada perlu dipelihara, dibiarkan aja 2-3 bulan. Dia bisa menjadi apa? Ketika ukuran sebesar biji kuaci, biji semangka atau biji labu itu 2-3 bulan dibiarkan di alam, dia bisa mencapai sudah 50 gram per ekor dengan ukuran 2 sampai 3 jari lah, jar orang kita ini. Nah, artinya apa? Nilai tambahnya cukup banyak gitu. Sayangnya kalau anakan ditangkap harganya cuma 10.000 per takar. Kalau itu dibiarkan 2 bulan, yang satu takar itu bisa harga 100.000. Artinya nilai keuntungannya. Nah, itu yang kita harapkan. Oke. Kalau dari sisi dampaknya Pak bagi kelestarian ikan air tawar itu bagaimana nih Pak? Nah, dampak dari kelestarian ikan air tawar sehingga tentunya populasinya berkurang kan. Karena ditangkap lagi kecil, jumlahnya banyak. Nah, akhirnya apa? Populasi untuk dia mencapai besar itu berkurang. Sehingga jumlah produksi juga akan berkurang. Itu yang secara otomatis ya Pak ya? Otomatis. Kalau untuk menjaga keberlangsungan stok ikan air tawar ini, Dinas Perikanan telah melakukan penebaran bibit ikan ya Pak ya, bibit ikan lokal di sejumlah tempat. Nah, ini di mana saja dan berapa banyak Pak bibit yang sudah ditebar? Nah, untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan khususnya ikan tadi, Dinas Perikanan telah melakukan penebaran benih ke perairan umum yang dikatakan tuh restocking. Nah, tahun tadi jumlahnya sekitar 60.000 ya, 60.000 2019. Nah, itu supaya apa? Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan, karena diamati bahwa ada beberapa jenis ikan yang di perairan umum itu berkurang. Kalau itu wilayah mana Pak? Kalau yang 2 tahun 2019 itu di daerah Haruai, kemudian Muara Uya menggunakan daerah yang cek dam gitu. Kita berikan penebaran bibit ikan itu supaya apa? Supaya di daerah itu jenis ikan yang dikhawatirkan punah masih tetap ada. Nah, ini yang kita harapkan, seperti ikan baung juga, kemudian ikan pepuyuh juga, dan ada beberapa juga ikan gabus haruan itu yang kita tebar. Ada jenis 3 ikan aja ya Pak ya? Iya. Ikan baung, papuyuh, dan ikan Gabus haruan. Gabus atau haruan. Di Danau Undan itu apa saja ini Pak? Oh baik, di Danau Undan sebenarnya kita akan melihat sangat banyak potensi ikan yang ada di Danau Undan itu. Ada berbagai jenis ikan lokal, ada tauman, ada ikan gabus, ada sepat siam. Gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu kita sempat meninjau lokasi itu. Nah, kita berharap bahwa Danau Undan itu bukan saja sebagai areal tangkap ikan perairan umum, tapi akan kita jadikan sebagai kawasan lindung. Kawasan lindung. Dan kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberdayakan kawasan Danau Undan itu sebagai reservat
reservat bagi perikanan. Oke. Artinya apa? Sebagai banknya ikan lokal yang ada di Kalimantan, khususnya yang ada di Tabalong. Berarti kalau untuk di wilayah itu sudah dibatasi ya Pak ya untuk penangkapan ikan atau bagaimana? Dalam kawasan wilayah perairan umum Undan itu, dalam kegiatan penangkapan ikannya, kita sudah memberikan rambu-rambu larangan. Artinya apa? Larangannya berupa apa aja? Larangan berupa papan nama. Papan nama di sana kita pasang bahwa area ini dilarang untuk melakukan penangkapan ikan yang sembarangan, termasuk juga penangkapan penyetruman, kemudian penangkapan anakan ikan dan sebagainya, termasuk juga penggunaan obat-obatan dan toba. Nah Pak, kalau tujuannya sendiri ini untuk apa nih Pak? Tujuan Danau Undan menjadi reservat itu adalah sebagai bank, jadi ibaratnya itu bank lah, artinya untuk menahan, menjaga kelestarian beberapa jenis ikan lokal yang ada di Tabalong. Sehingga apa? Ketika ikan di lain itu punah, kita masih punya jenis ikan lokal yang ada di Kalimantan dan di Tabalong pada umumnya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan, tapi kita jeda dulu. Tetaplah di program Dialog. Terima kasih pemirsa, masih di Dialog. Nah, langsung saja ke Bapak Syuriansa Pak, untuk peran apa Pak yang dilakukan masyarakat untuk menekan penjualan anakan ikan ini Pak? Iya, itu salah satunya dengan cara mengikut sertakan warga desa atau masyarakat untuk bergabung dengan kelompok Pokmaswas atau kelompok pengawas penangkapan ikan di masyarakat. Kalau dari antusias masyarakat sendiri seperti apa nih Pak untuk diajak bergabung ke kelompok itu? Apakah minatnya cukup besar atau bagaimana begitu Pak? Iya, warga desa sangat antusias untuk mengikuti atau menjadi anggota kelompok karena di dalam kelompok itu sangat menguntungkan. Yang utamanya itu ada asuransi penangkap ikan. Berarti mereka semuanya diberikan asuransi iya, ya Pak? Diberikan asuransi. Dan itu selama mereka menjadi anggota begitu ya Pak ya? Iya. Saat ini sudah ada berapa anggota Pak? Untuk saat ini di desa kami itu ada kurang lebih 98 orang Bu. 98 orang semuanya anggotanya. Oke. Pak Mukni, kalau untuk upaya yang dilakukan Dinas Perikanan untuk menekan angka penjualan anakan ikan ini bagaimana nih Pak? Upaya Dinas Perikanan untuk menekan para pelaku penjual anakan ikan, yang pertama adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan ke setiap desa yang berpotensi ada perairan umumnya, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan agar bimbingan tidak. Ini dalam bentuk apa ini Pak? Dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan yang seperti apa begitu? Bimbingan yang kita berikan adalah memperkenalkan alat tangkap yang ramah lingkungan itu sendiri. Artinya ukuran size-nya tidak melebihi apa yang sesuai petunjuk yang diberikan. Dan tanggapan dari masyarakat sendiri Pak sejauh ini? Dan alhamdulillah dari tanggapan masyarakat, mereka mulai menyadari dan mengakui bahwa aturan itu baik untuk dilaksanakan demi kelestarian sumber daya perikanan itu sendiri. Nah, Nah Pak, kalau untuk sanksi yang diberikan kepada pedagang yang masih saja menjual anakan ikan ini apa ini Pak? Kepada masyarakat pelaku penjual anakan ikan, ketika yang pertama kita temui di pasar,
itu kita memberikan peringatan dan pembinaan dengan berbagai saran agar tidak melakukan penjualan lagi. Kemudian yang kedua, apabila masyarakat penjual ikan itu masih tetap melakukan penjualan dan kita temukan di pasar, itu akan kita tindak, yaitu kita bawa ke kantor aparat hukum. Insya Allah ke kantor polsek kecamatan setempat. Tapi kalau untuk sanksi pidananya untuk penjual anakan ikan ini apakah sudah ada atau bagaimana Pak peraturannya Pak? Untuk sanksi bagi pelaku penjual anakan ikan sebenarnya sudah ada. Cuma kita masih melakukan secara kemanusiaan. Oke. Ya, jadi sehingga mereka akan kita bina, kita ajak untuk melakukan penjualan ikan itu yang benar-benar ikan yang sesuai ukuran gitu. Nah, bahkan Dinas Perikanan punya keinginan untuk mendatangi rumah tangga penjual anakan itu supaya kita bisa mengetahui persis apa yang menjadi keinginan dan hobi mereka. Kalau pelaku penjual pasar itu hobinya adalah memelihara ikan, insya Allah akan kita beri fasilitas minimal kolam terpal. Artinya apa? Fasilitasi ya Pak ya? Fasilitasi bahwa untuk memberi pelajaran kepada mereka anakan ikan itu bisa dipelihara di kolam terpal itu. Oke. Nah, itu Pak, yang terakhir Pak, kalau untuk harapan dan himbauannya sendiri bagi masyarakat ini apa ini Pak? Nah, kami berharap kepada masyarakat janganlah melakukan penangkapan terhadap anakan ikan yang masih bisa mempunyai nilai tambah. Artinya Pak, masih bisa memberikan keuntungan yang besar terhadap masyarakat apabila ikan itu dibiarkan dan membesar sampai ukuran konsumsi. Nah, setelah ukuran konsumsi silahkan ditangkap, kami tidak melarang itu. Oke. Pak Suryansa, apa nih Pak harapannya Pak? Ya, kalau harapan saya agar para penjual anakan ikan itu tidak menangkap anakan ikan lagi, supaya anakan itu tadi tumbuh kembang menjadi layak konsumsi, supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga desa atau bahkan masyarakat Kabupaten Tabalong. Dan lagi pesan saya bagi warga yang masih menangkap anakan ikan agar tidak menangkap anakan ikan lagi dan tidak memperjualbelikan lagi. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak Mugeni, Pak Suryansa sudah mau bergabung di dialog. Nah, pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda dan tetap saksikan dialog setiap Senin hanya di TV Tabalong. Saya Purnama Sari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.